Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Mikrotik Access. Nah, pada Mikrotik Access ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan nih. Yang pertama yaitu metode akses router OS. Nah, untuk dapat mengakses Mikrotik baik dengan real ataupun Vive ataupun router OS yang kita install di PC, ada berbagai cara akses metodenya. Beberapa aplikasi yang menjembatani akses Mikrotik router OS diantaranya adalah keyboard. Nah, keyboard ini biasa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melakukan CLI. Lalu ada serial console, remote server yaitu Telnet atau SSH, kemudian Winbox. Ini adalah aplikasi paling familiar dan paling sering digunakan untuk melakukan akses router OS. Selanjutnya ada VTP, API, QuickSet atau WebVic, atau HTTP, MAC Telnet, lokal atau Winbox terminal menu, dan Mikrotik TIK-APP. Untuk Mikrotik TIK-APP sendiri itu dapat diinstal pada Android ataupun iOS. Nah, untuk materi yang kedua yaitu akses router board menggunakan Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik adalah menggunakan Winbox atau Real Device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa digunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Nah, dapat dilihat pada tampilan Winbox agar dapat mengakses. Kita bisa memasukkan maka address ataupun IP address dan di bagian user kalian isi sebagai admin, lalu untuk di bagian password kita langsung kosongkan saja. Langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini kita buka Winbox-nya dan di sini saya sudah terhubung ke Mikrotiknya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk masuk kita perlu menggunakan MAC address atau IP address, dan di sini Mikrotik saya pada bagian IP masih kosong, yang mana kita akan masuk menggunakan MAC address. Teman-teman dapat klik saja dan langsung kita konekkan. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses Mikrotik dengan menggunakan Winbox. Nah, materi yang ketiga yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox dengan langkah pertama yaitu kita akan memberikan identitas, nama router board, dan yang kedua kita akan memberikan IP address pada router board. Di sini kita masuk kembali ke aplikasi Winbox, lalu bagian kiri kita pilih ke sistem, lalu klik identity. Di sini teman-teman dapat mengisi sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan namakan dengan nama saya. Di sini lalu kita oke saja, dan kita sudah diberikan hostname sesuai dengan apa yang kita inginkan. Teman-teman bisa klik pada menu IP, lalu klik di bagian addressing. Nah, di sini masih kosong, maka kita bisa menambahkan tanda plus untuk menambahkan IP-nya, lalu masukkan IP yang kita inginkan. Misalkan di sini saya masukkan IP 192.168. Untuk bagian hardware kita biarkan saja, lalu kita bisa pilih port keberapa yang kita ingin ini kan. Nah, lalu jika sudah, di sini internalnya pilihan saja ya teman-teman. Setelah selesai, maka teman-teman bisa klik apply dan kita pilih oke aja. Nah, di sini kebetulan saya tadi sudah selesai duluan ya teman-teman. Nah, untuk materi yang keempat yaitu pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Jadi, pada bagian connect to merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita. Misalkan kita melakukan dengan MAC address ataupun IP address, kemudian pada bagian login ini adalah opsi user digunakan dalam mengakses Mikrotik. Jika kalian belum pernah ubah, maka
user menggunakan admin, dan untuk password itu masih kosong. Selanjutnya pada menu identity, ini adalah hostname pada MikroTik. Ia ada version, ini adalah versi image pada MikroTik. Kemudian pada bagian port, ini adalah port host router. Pada optemp, ini merupakan berapa lama MikroTik kita diaksesnya. Dan kita bisa lanjut pada tampilan ketika sudah berhasil terkonek. Pada bagian paling atas adalah informasi login kita yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di bawahnya terdapat menu sistem, yaitu untuk menyimpan sesi, dan pada bagian dashboard terdapat banyak sekali menu. Yang pertama ada menu undo, redo, dan save mode, yaitu untuk mode remote access. Terdapat juga season pada optemp, yaitu berapa lama waktu router diakses. Lalu ada memori atau RAM pada router, dan ada CPU pada router. Dan ada tanggal serta waktu yang digunakan. Di bagian sebelah kiri adalah menu-menu yang terdapat pada aplikasi Winbox yang akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu routing. Jika ingin konfigurasi dinamik, router protokol seperti RIP, OSPF, BGP, routing filter, bidirectional, forwarding, decibel, dan lain-lain. Sistem fitur paling banyak digunakan yaitu reset configuration, packages, reboot, certificates, clock, login user, atau booting. Kemudian ada queues, digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple queues, queues tree, HTTP, bandwidth prioritas. Kemudian ada files, isi hard disk MikroTik. Biasanya untuk file backup konfigurasi. Kemudian log, melihat aktivitas router dalam bentuk log. Debug bisa diatur menu sistem. Kemudian ada radius, digunakan untuk radius client kalau pakai micmount setting di sini. Kemudian ada tools, bandwidth, depth, pin, telnet, SSH, flash router, trapping, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada new terminal jika Anda ingin konfigurasi MikroTik menggunakan terminal. Kemudian materi yang kelima yaitu akses router virtual PNetLab dengan Winbox. Kita akan mengakses berupa router MikroTik pada PNetLab dan aplikasi Winbox. Sebelumnya, PNetLab adalah aplikasi lab outlet emulator jaringan paket. Di sini kita perlu persiapan lebih dulu environment PNet yang sudah disediakan di perangkat virtual MikroTik. Kita juga persiapkan aplikasi Winbox, dan kita akan melakukan koneksi antar IP dengan router virtual milik MikroTik menggunakan Winbox. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah menginstal PNetLab. Di sini saya memberikan topologi di sini teman-teman bisa klik MikroTik User OS. Lalu scroll ke bawah. Nah, lalu di sini untuk Kimo Option, di sini kita hapus saja, lalu kita save saja ya. Kemudian di sini bisa langsung dikonekkan saja. Nah, untuk kita mengakses, di sini agar dapat mengakses MikroTiknya, ini kita dengan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Di sini caranya kita bisa klik kanan, lalu kita pilih network. Nah, untuk namanya bisa kita ganti menjadi ESP. Kemudian jadi
Network ini bisa kita ibaratkan ISP atau Wi-Fi. Pada bagian tipe, di sini terdapat kon dari 1 hingga 9 dan sebagainya. Jika manajemen kon nanti akan mendapatkan IP privat tipe 192 dan lain sebagainya, sedangkan untuk kon net akan mendapatkan IP privat tipe 10 titik-titik sekian. Jadi di sini saya akan menggunakan manajemen lab saja, cloud. Kemudian kita bisa save, kemudian kita hubungkan mikrotiknya dengan ISP cloud. Kita klik save saja nanti ya. Di sini kita klik save saja agar saling terhubung ya teman-teman. Nah, untuk dapat terhubung ke Winbox, teman-teman bisa buka terminal mikrotiknya. Nah, di sini teman-teman bisa usernya untuk admin, terus nanti passwordnya kita skip saja. Nah, di sini untuk bisa melihat akses IP-nya, di sini teman-teman bisa klik IP address print. Kemudian di sini terlihat secara DHCP dan ini kita bisa langsung menersikan dengan aplikasi Winbox. Nah, di sini sudah terdeteksi mikrotik kita dengan CHR dan IP address-nya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita konekkan saja dan inilah tampilan dari mikrotiknya ya teman-teman. Kemudian materi yang keenam yaitu webfig. Jadi webfig adalah metode akses yang bisa digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser. Webfig diperkenalkan sejak router F5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP // Nah, untuk tampilan halaman webfig, teman-teman bisa melihat pada gambar di samping kanan. Cara menggunakan webfig, kita harus terkoneksi dahulu IP address pada mikrotik. Jadi, kita akan menggunakan IP address yang kita gunakan secara dinamik. Pada topologi dari ISP dari PNet Lab, untuk berikutnya kita coba buka browser, kemudian di sini kita ketikkan IP mikrotik tadi ya teman-teman. 192.168.91.135. Nah, ini tampilan dari webfig yang terdapat banyak menu di sebelah kirinya. Nah, untuk materi yang ketujuh yaitu quick set. Jadi, sejak mikrotik router OS versi 5.5.15 dalam diperkenalkan menu baru yaitu menu bullset. Pada menu ini dapat digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat, maka dari itu settingan dasar router dalam satu tampilan saja dan hanya dapat digunakan pada mikrotik super wireless, seperti dapat diakses melalui Winbox ataupun website. Nah, untuk materi yang ke-8 yaitu Telnet dan SSH. Telnet ini merupakan metode yang digunakan juga dalam mengakses mikrotik router OS. Based on terminal command ini interface. Nah, untuk mengakses Telnet dan SSH, kita perlu terkoneksi konfigurasi IP address-nya pada mikrotik seperti tadi. Jadi, akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, Console, Neo Terminal atau Winbox, dan Terminal atau Webfig. Digunakan untuk merunning SCRPT atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote, SSH, Telnet, maka bisa digunakan aplikasi remote client seperti Putih dan WinSCP dan lain sebagainya. Untuk perbedaan kedua ini secara umum adalah
Temnet bisa dikatakan dia kurang aman, sedangkan SSH lebih secure atau aman. Agar dapat mengakses router via remote SSH, caranya itu kita bisa praktekkan saja langsung. Nah, untuk caranya kita bisa buka command prompt-nya, dan di sini kita ketikkan telnet, terus IP network kita. Nah, untuk telnet di sini portnya address-nya adalah 23, jadi kita ketikkan saja 23. Kemudian kita bisa login dengan username admin. Dan bagian passwordnya nanti kita langsung enter saja. Nah, jika sudah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, cara yang kedua, kita dapat melalui SSH atau melalui aplikasi Putih. Untuk Putih sendiri, ia akan langsung muncul menu hostname atau IP address, jadi kita bisa langsung tuliskan saja IP-nya. Nah, untuk poin, portnya SSH-nya by default adalah 22. Kemudian kita bisa langsung klik open saja. Nah, di sini kita pilih upgrade. Lalu lakukan login, yaitu admin. Nah, di sini kita sudah berhasil, dan jika teman-teman ingin mencari menu yang akan kalian cari di Putih, bisa langsung saja ketikkan saja ya. Nah, untuk materi yang terakhir adalah konsep serial console. Serial console sendiri adalah cara lain untuk remote di router, dan cara ini juga dapat melakukan root shooting jika tidak di remote pada Winbox. Perlu diketahui, dengan cara ini kita hanya bisa meremove dengan COI, dan tidak semua router bisa menggunakan cara ini, jadi hanya beberapa router saja yang tersedia port konsolnya. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh dari port konsol dan kabel serial konsol. Jadi, serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah telah mendisable ke semua interfaces pada MikroTik. Serial konsol juga dibutuhkan saat kita menggunakan NetInstall. Remote via serial konsol membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Menggunakan program Hyper Terminal baud rate 115200. Data bit-nya itu 8. Parity non-stop bit 1 dan flow control 0. Cara menggunakan serial console sendiri, kita menggunakan terminal seperti Putih, pilih connect, pilih connection, tipe serial, dan sesuaikan serial lane COM-nya yang dapat dilihat pada device manager. Jadi, kita harus lihat terlebih dahulu serialnya berapa di mana device manager, lalu untuk speknya, baud rate-nya 115200 khusus perangkat MikroTik, dan koneksinya bisa menggunakan serial. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you the next video. Bye-bye.